Adrian akan melamarku hari ini. Hubungan kami selama 7 tahun akhirnya akan berbuah. Lu kerja biro capek banget lagi. Aku pesan jam 6 malam ini, kamar 888 Hotel Gemilang. Aku mau melamar Citra. Bantuin aku ciptakan suasana. Nanti ketemu. Tunangan. Citra, aku akan selalu baik padamu. Maukah kau menikah denganku? Katakan ya. Aku mau. Dia bilang mau melamar Citra. Citra itu bukan aku. Cum. Bro, bagaimana dengan pasanganmu? Dia sudah ikut kamu 6-7 tahun. Kudengar puluhan miliar nilai perusahaanmu. Itu berkat usahanya. Dia mencintaiku. Tidak apa-apa. Nanti kita bicarakan lagi. Iya juga, selama ini yang kau sukai memang Citra. Kau bisa menikahi Citra. Sebagai saudara, aku turut senang untukmu. Ayo pergi. Tak kusangka, 7 tahun masa mudaku, segala cintaku, diganti dengan pengkhianatanmu. Cowok brengsek seperti ini, aku tak akan mencintainya lagi. Alia, putra paman Gunawan, Reza Gunawan, baru pulang dari luar negeri. Kalian teman masa kecil, saling kenal baik. Jauh lebih baik daripada si Adrian itu. Dengarkan ibu, pulang dulu dan temui dia. Soal pernikahan bisnis yang dulu dijanjikan, Baik. Aku setuju nikah. Tak kusangka, aku cuma pengganti. Adrian, hari ini semuanya selesai. Kenapa pulangnya larut begini? Hotel Gemilang punya menu baru. Nanti kita coba. Adrian, jangan pura-pura banget. Aku mau putus. Kak Adrian katanya mau ke kantor. Ambil barang. Kok di sini? Cici, ini kantor. Masih ada orang. Maaf ya. Aku tadi nggak tahu ada orang lain di sini. Kak Adrian, ini siapa? Oh iya, Cici, ini perkenalkan. Dia alias Saputra, karyawan kami. Karyawan andalan saya. Halo, aku Citra Wijaya. Setelah dilihat baik-baik, kita mirip ya. Perkenalkan, aku calon istri Adrian. Calon istri. Sering dengar dari Kak Adrian, di perusahaannya ada karyawan yang sangat membantunya dalam pekerjaan. Juga telaten dalam urusan pribadi. Itu pasti Kak Alia ya. Terima kasih Kak Alia, sudah merawat Kak Adrian selama ini. Kedepannya hidupnya akan kujaga sendiri. Sudahlah. Tadi kan bilang capek. Ayo kita pulang. Baik, kalau gitu Kak Alia kami duluan ya. Adrian, tunggu sebentar. Aku ada yang mau dibicarakan. Bicaranya besok saja. Kenapa Direktur Pratama sekarang sibuk sampai waktu untuk mendengarkan? Beberapa kata pun tidak ada? Katakan, apa yang mau kau katakan? Aku hanya ingin bertanya. 7 tahun kita ini apa artinya? Hubungan kita ini apa? Alia, kau mau apa? Harus di sini membicarakan ini? Jawab aku, Kita tentu saja. Sayang, kalian ngobrol apa sih? Kita tentu saja. Kak Alia. Kak Adrian, tadi kan sudah dijelaskan, kau adalah karyawan di perusahaannya. Dengan ada kau di perusahaan, kami semua merasa tenang. benarkah Adrian? Aku hanyalah salah satu karyawanmu? Iya. Awalnya aku memilihmu karena kemampuan kerjamu. Makanya kau kerja di sini. Hubungan kita cuma bos dan karyawan. Sudah cukup? Kak Adrian, aku baru pulang dari luar negeri, belum dapat kerjaan yang cocok. Kalau gitu, aku kerja di perusahaanku ya. Boleh saja. Cici mau kerja apa? Aku mau jadi asisten pribadimu. Jadi kita bisa selalu bersama. Baik. Semua sesuai keinginanmu. Kalau kalian mau pura-pura mesra, silakan keluar. Jangan di kantorku. Mengganggu.
Alia, kau... Kak Adrian, aku mau kantor ini. Boleh, ini paling dekat sama kamu. Dengan begini, aku bisa selalu bersamamu. Tentu boleh. Alia, sekarang tidak ada kantor kosong lagi. Kau serahkan kantormu ke Cici. Kak Adrian, kamu yang terbaik. Kak Adrian, kamu yang terbaik. Kalau gitu Kak Alia, tolong bantu bawa masuk barang-barangku di luar. Nona Wijaya, aku bukan pengasuhmu. Barang-barangmu, bawa sendiri. Ini surat pengunduran diriku. Aku mau resign. Kau mau resign? Ya, aku mau resign. Aku tidak setuju. Lepaskan. Kenapa tidak setuju? Aku cuma karyawanmu, bukan? Kau... Kak Alia, jangan marah lagi sama Kak Adrian, ya. Alia, aku tahu bukan salahmu. Tapi apa bedanya? Orang kampungan tetap kampungan. Citra... Kamu baik-baik saja? Kak Adrian, tanganku sakit sekali. Jangan salahkan Kak Alia. Aku jatuh sendiri. Bukan didorong Kak Alia. Aku nggak mendorongmu. Alia, kok sekarang kamu jadi jahat banget? Cepat minta maaf sama Citra. Sudah kubilang, aku nggak mendorongnya. Masih berani membantah? Adrian, kamu pukul aku? Aku benar-benar buta. Membuang waktu 7 tahun untukmu. Mau kemana? Kak Adrian, sudahlah jangan marahi Kak Alia. Kalau dia nggak mau minta maaf, ya sudah. Aku nggak mau Kak Adrian susah. Alia, jangan lupa beberapa tahun lalu kamu hampir ditikam penjahat. Aku yang selamatkan kamu. Kamu bilang, apapun yang kuminta, akan kamu lakukan. Sekarang kuminta kamu, minta maaf sama Citra. Bersihkan tempat ini. Baik. Aku minta maaf. Nona Wijaya, maafkan saya. Aku nggak mau terima maafmu. Kak Adrian, pulang yuk. Aku mau berdua sama kamu. Dan di rumah, aku sudah siapkan kejutan. Baik. Kalau Citra belum maafkanmu, jangan coba pergi. Alia Saputra, ingatlah rasa sakit ini. Anggap saja ini balas budi pada Adrian. Kak Alia, jangan-jangan kau tak pulang semalam? Tentu saja, dia sangat patuh padaku. Kuberitahu jangan pergi, ya dia tidak boleh pergi. Aku sudah minta maaf, serpihan juga sudah kurajut. Boleh aku pergi sekarang? Mau kemana? Kak Alia, jangan-jangan kau masih marah padaku? Maafkan aku. Seharusnya aku tidak jatuh kemarin, hingga membuatmu dihardik Kak Adrian. Citra, jangan bela dia. Dia yang mendorongmu, dihukum itu wajar. Nona Wijaya, aku tidak akan merebut priamu. Pria ini tidak layak kusayangi. Kau juga tidak perlu berpura-pura di depanku. Alia Saputra, apa maksudmu? Kau cari masalah lagi? Aku cari masalah? Kemarin kau dorong Citra sampai jatuh hingga dia terluka. Kukatakan beberapa kata, tidak boleh, ya? Dan piala usang ini disimpan hanya membuat Citra tidak nyaman melihatnya. Buang segera. Piala usang. Ini adalah penghargaan internasional terakhir yang ayah bimbing aku raih semasa hidupnya. Kamu tahu kan, itu sangat penting bagiku. Terus kenapa? Sekarang ini cuma piala tua tak berharga. Kenapa aku harus dengar? Kita sudah putus.
Maksudmu apa? Kamu tak paham. Aku tak mau lagi berhubungan denganmu. Kita putus. Aku tak setuju. Kak Adrian, ada apa ini? Bukannya kalian cuma hubungan bos dan karyawan? Citra, jangan dengar omongannya. Dia cuma merasa sudah lama di perusahaan, mengira kita tak bisa tanpa dia. Oh, begitu. Kalau gitu Kak Adrian, biarkan Kak Alia pergi kalau mau. Lagi pula perusahaan tak kekurangan dia. Alia, kamu pikir tanpa aku, kamu bisa cari kerja dengan gaji setara? Kembalikan surat pengunduran diri itu, bisa kubiarkan saja. Ini kesempatan terakhirmu. Adrian, simpan kesempatan itu untuk orang lain. Kemampuan kerjaku di kalangan ini sudah jelas. Mau aku kemana? Tak usah Direktur Pratama khawatir. Jangan menyesal nanti. Aku pasti tak akan menyesal. Alia, aku sudah pulang dari luar negeri. Rindu aku sudah. Tak sabar ingin ketemu kamu. Malam ini aku ajak makan malam. Jangan sampai tidak datang ya. Meski Adrian dan Rani kakak beradik, tapi Adrian ya Adrian. Rani ya Rani. Lagi pula Adrian juga nggak ada, ya udah gue datang aja. Oke. Rani, gue datang nih. Alia lama banget sih lo. Gua kangen banget nih. Kalian kok ada di sini? Mereka gue yang ngajak. Ini Kak Dimas, temen deket abang gua. Ini Kakak Citra, calon istri abang gua. Gue tahu, Rani. Gue ke toilet dulu. Oh, Gue juga mau. Ayo barengan. Kak, ayo kita pergi. Kalau kamu tahu diri, pergi sana sendiri. Gue diundang Rani, mau pergi pun urusan gue, nggak ada hubungannya sama kamu. Kamu, Rani, kok lo ajak juga si Alia? Iya nih, katanya cuma kumpul kecil, ngajak dia ngapain? Alia itu teman baik gua. Gua ajak dia kenapa? Kalian kenapa sih? Dulu kan hubungan kita lumayan baik, ya kan? Rani, Sini duduk dulu. Rani, selamat ya. Selamat atas gelar magister lo dari Universitas Harris. Ini gelang doa yang gue dapetin khusus buat lo, dari Kuil. Dia selalu dilindungi anak tanggalnya. Hadiah kelulusan buat lo. Makasih ya Alia. Gue suka banget. Rani, aku juga siapkan hadiah untukmu. Rani Pratama, aku dan Citra juga siapkan hadiah untukmu. Kak Adrian. Hadiah untuk adikku. Hilang. Coba kamu ingat-ingat lagi, jangan-jangan lupa. Enggak kok. Aku ingat pas berangkat, sudah taruh di tas. Barusan aku ke toilet. Cuma Kak Alia yang pegang tasku. Kak Alia, ini kan Kak Adrian, beli dengan harga mahal untuk adikku. Bisa dikembalikan nggak? Citra Wijaya, kamu mau fitnah aku. Aku temani kamu main. Alia Saputra, Alia kamu berani mencuri hadiah Citra untuk Rani? Aku kira cuma kondisi keluargamu yang kurang. Ternyata tanganmu juga kotor. Aku nggak ambil barangnya. Citra sudah bilang, cuma kamu yang pegang tasku. Kalau bukan kamu yang ambil, lalu siapa lagi? Kenapa kamu nggak bilang, dia yang mencuri dari yang dijaga? Kak Alia, kok bisa bilang begitu tentang aku? Hadiah ini, aku dan Kak Adrian yang pilih bersama. Kalau aku mau, Kak Adrian pasti belikan untukku. Iya, apapun yang Citra mau, akan kubelikan untukmu. Kau yang ngambil ini, sekarang ketahuan, mau fitnah Citra, Kak, jangan bilang begitu ke Alia. Pasti ada kesalahpahaman. Salah paham apa? Citra itu bagaimana? Aku tak tahu. Menurutku, gagak ini dihias bagaimanapun takkan jadi Phoenix. Dimas Wijaya, jaga mulutmu.
Cukup Alia. Sebaiknya kau kembalikan hadiah ke Cici. Atau jangan salahkan aku. Baiklah. Kalau berani, coba saja. Alia, kau benar-benar tak jera. Rizal tangkap dia. Geledah badannya. Ambil barang bukti. Ku buat dia tak bisa hidup di kota raya. Jangan sentuh aku. Dick, biarkan Kak Adrian menggeledah. Kalau tak ketemu, bukannya kita bisa buktikan Kak Alia bersih? Ini membuat Alia nanti bagaimana menghadapi kami. Kok tak ada apa-apa? Apa ada padamu? Lepaskan. Hentikan. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik. Kamu siapa? Kau orang terkaya di kota raya. Presiden Direktur Grup Gunawan. Reza Gunawan? Ternyata Kak Reza sama sekali tak seperti waktu kecil. Sekarang dia tampan sekali. Siapa aku tak penting. Kau di siang bolong menganiaya seorang wanita? Direktur Pratama, kamu benar-benar berlagak mulia. Direktur Gunawan, ini salah paham. Kak Alia yang mengambil hadiah Rani. Aku cuma ingin mengambilnya kembali. Citra Wijaya, aku memang mengambil tasmu di depan toilet. Tapi di koridor penuh kamera pengawas. Bisa dicek apakah aku menyentuh barangmu. Lihat saja rekamannya. Pergi, periksa rekaman kameranya. Baik, Direktur Gunawan. Oh, di sini? Tadi tidak kulihat. Kak Alia, maafkan aku. Kamu tidak marah, kan? Kamu tak perlu minta maaf padaku. Aku tak akan memaafkanmu. Cici sudah minta maaf. Kamu masih terus-terusan begini? Tidak ada gunanya kan? Aku yang terus-terusan? Adrian, kamu benar-benar menjijikan. Aku tak ingin bertemu denganmu lagi. Pikirkan baik-baik. Kalau kau tinggalkan aku, siapa lagi yang mau menerimamu? Aku mau. Direktur Gunawan, apa katamu? Aku bilang, aku mau. Wanita seperti Nona Alia yang cantik dan berkompetensi, aku justru sangat menginginkannya. Adrian, lihat kan? Aku tak harus memilih kamu. Sial. Kapan Alia Saputra berhubungan dengan Reza Gunawan? Dulu di luar negeri, aku berusaha mengundangnya makan dengan nilai besar, tapi tak berhasil. Direktur Gunawan? Dia cuman cewek penggoda yang menarik atasan. Citra Wijaya, kau ngomong apa? Mana mungkin aku mengarang? Dia berusaha menarik perhatian Kak Adrian selama 7 tahun. Dia cuman wanita licik yang ingin naik. Citra Wijaya, tutup mulutmu. Kamu berani pukul aku? Alia. Berani kau bilang hubungan kalian cuman bos dan karyawan? Di kantor siapa yang nggak tahu kau naksir Kak Adrian bertahun-tahun? Terus, sekarang gagal, langsung beralih rayu Direktur Gunawan? Direktur Pratama, apa yang dia katakan benar? Bukan. Aku dan Alia hanya memiliki hubungan atasan bawahan yang normal. आरव मेहरा को पसंद नहीं करती। Jangan asal bicara. Baik. Kalau memang tidak ada hubungan, Nona Saputra, grup Gunawan kami sedang butuh talenta seperti Anda. Saya bersedia tawarkan posisi manajer umum. Gaji tahunannya 10 kali lipat dari sekarang. Bagaimana pendapat Anda? Apa? Grup Gunawan. Tempat berkumpulnya orang-orang terbaik. Kalau Alia masuk grup Gunawan, masa depannya pasti cerah. Aku benar-benar bisa? Tentu, saya percaya pada penilaian saya. Baik. Pikir matang-matangan. Kau benar-benar mau ikut dia? Adrian, masa aku tolak tawaran sebagus grup Gunawan? Lalu pilih kau? Ku beritahu, kau sekarang di hatiku. Tak berarti apa-apa. Kau sekarang di hatiku. Tak berarti apa-apa. Kau jangan sampai menyesal. Kak Adrian, lihat Kak Alia, sudah hampir 30 tahun. Tapi bisa punya perusahaan bagus. Bahkan Direktur Gunawan mengaguminya.
Tak seperti aku, selama bertahun-tahun, hanya menyukaimu. Adrian Pratama itu apa? Asal Nona Alia mau, kapan saja aku bisa membuat grup Pratama bangkrut? Orang seperti Adrian, biasa-biasa saja. Hanya cocok untukmu. Lagi pula, memang pasangan yang setimpal. Kau, Direktur Gunawan. Walaupun pengaruhmu luas di kota raya, keluargaku juga bukan lemah. Jaga baik-baik wanitamu. Langsung membela. Kau dan Citra Wijaya sama-sama jahat. Sangat menjijikkan. Alia, maaf. Jamuan penyambutan yang seharusnya baik. Jadi seperti ini. Aku minta maaf untuk kakakku. Ini bukan salahmu. Hari ini aku beri wajah untuk Rani. Tidak akan berdebat dengan kalian. Tapi bukan berarti aku mudah diintimidasi. Kak Reza, aku ingin pulang. Baik, ayo kita pergi. Tunggu. Kau panggil dia apa? Kak Reza. Apa hubungan kalian? Itu urusanku. Direktur Pratama, aku peringatkan kau. Alia Saputra adalah wanitaku. Jika kau berani sentuh dia lagi, aku tak segan membuat perusahaanmu menderita. Lupa ku kabarkan. Alia, sekarang adalah calon istriku. Apa? Alia Saputra? Berdiri. Kamu jelaskan baik-baik. Hubungan kamu dengannya apa? Kenapa dia ribut? Ku beritahu aku calon suamimu. Maaf ya, tanpa izinmu. Langsung bilang hubungan kita. Tak apa. Memang kita akan menikah bisnis. Tapi tenang, aku tahu kamu baru saja lewati. Hubungan yang buruk, aku bisa menunggu. Kak Reza, terima kasih pahamiku. Bodoh, aku suka kamu. Jadi aku rela menunggu. Sudah, aku antar kamu pulang dulu. Setelah pulang, istirahat yang baik. Besok ku ajak kamu ke suatu tempat. Baik. Budi jalan. Kenapa piala ini di sini? Aku tahu piala ini sangat penting bagimu. Tak ingin kamu sedih, jadi kusuruh orang perbaiki. Kak Reza, terima kasih. Alia Saputra? Kamu dan Reza Gunawan, sebenarnya hubungan apa? Dia bilang kamu calon istrinya. Ini bohong kan? Ini benar. Aku dan dia sudah putuskan untuk menikah. Jangan hubungi aku lagi. Kamu benar-benar putuskan menikah denganku. Ya. Mari kita menikah. Alia, kantornya bagus ya. Direktur Gunawan baik banget sama kamu. Rani ngomong apa sih? Tapi serius, aku udah sebel banget sama kakak laki-lakiku. 2 hari ini dia kemana-mana, nanya-nanya kabarmu. Mata dia kayak nempel terus ke aku. Aku susah payah ngindarin dia baru bisa ketemu kamu. Dia nanya kabarku buat apa? Bukannya dia suami Citra Wijaya? Tapi Alia, kamu beneran udah gak sayang lagi sama kakakku. Aku aja gak tahu, kalian pacaran sampai 7 tahun. Kakakku beneran brengsek. Adrian Pratama yang kasih tahu kamu? Iya, Rani. Aku sekarang beneran udah gak suka lagi sama Adrian Pratama. kalau Reza Gunawan, kamu beneran suka sama dia? Aku nggak tahu. Kak Riza sama aku, kan udah kenal dari kecil. Aku juga nggak tahu perasaanku ke dia gimana. Nggak apa-apa. Masih banyak waktu. Aku akan buat kamu jatuh cinta padaku. Silakan masuk. Aku nggak ganggu, kan? Nggak. Ada perlu apa Kak Reza? Nggak ada. Cuma ini udah hampir siang. Pengen ngajak kalian berdua makan siang bareng. Rani mau ikut? Mau, pasti mau. Direktur Gunawan jadi repot deh. Alia Saputra, keluar. Aku tahu kamu di sini. Kakakku kok bisa datang? Alia Saputra, sudah kuduga kamu di sini. Alia Saputra, aku tahu kau di sini. Kenapa kau di sini? Alia, akhirnya ketemu juga. Jangan menikah dengan Reza Gunawan. Iya, Adrian Pratama, kau sudah bertunangan. Ngapain masih cari aku? Jangan-jangan kau putus tunangan dengan Citra Wijaya? itu kan diatur orang tuaku.
Aku tak punya pilihan. Bahkan soal pernikahan sendiri pun tak bisa putuskan, dasar pecundang. Berani-beraninya kau minta balikan sama Alia. Alia, aku cuma bertunangan, tapi aku masih mencintaimu. Adrian Pratama, selama bertahun-tahun kita bersama, kenapa dulu aku tak sadar kau ini orang brengsek yang serakah? Direktur Pratama, kau pergi sendiri atau kusuruh orang usir kau? Alia, maafkan aku. Aku tahu aku bersalah. Tapi kita sudah 7 tahun bersama. Benarkah kau bisa melupakan semuanya? Jangan panggil aku Alia. Jijik. Kak Adrian, apa yang kau lakukan di sini? Jangan-jangan kau masih tak bisa melupakan wanita ini. Akulah calon istrimu. Ini salahmu. Kalau bukan karena kau, mana mungkin Alia Saputra ninggalin aku? Apa katamu? Kan kau Adrian Pratama yang melamarku. Masa kau menyalahkanku? Aku tak mau lihat kalian berakting di sini. Kak Reza, suruh orang usir mereka keluar. Baik, semua sesuai keinginanmu. Penjaga, bawa kedua orang ini keluar untukku. Siap. Kalian berdua, silakan pergi. Alia, aku tak akan menyerah padamu. Apa? Hah? Direktur Pratama, kopi Anda. Ini apa? Kopi yang biasa ku minum di mana? Ini kopi yang sama, Pak. Hanya saja, kopi Anda sebelumnya selalu diseduh, Kak Alia. Apa ada yang salah dengan caraku? Alia pergi, dan kalian bahkan tak bisa menyeduh kopi dengan benar ya? Maaf, Direktur Pratama. Akan segera saya perbaiki. Siapa yang merapikan meja ini? Tidak tahu kebiasaanku, kenapa data ditaruh begini? Meja kerja Anda sebelumnya selalu dirapikan Kak Alia. Nanti saya telepon. Tanya Kak Alia cara merapikannya. Kak Alia, tanpa Alia, kalian bahkan tak bisa bekerja dengan benar ya? Keluar. Keluar. Baik. Tenanglah, Pak. Alia, ternyata hidupku dipenuhi olehmu di mana-mana. Kak Alia, kenapa kamu datang? Kak Alia. Alia. Aku tahu kau tak tega tinggalkan aku. Yue, kau kembali. Direktur Pratama, saya hanya kembali ambil dokumen asli sertifikat profesi yang saya lupakan. Ini adalah sistem yang saya dan ayah saya kembangkan bersama. Sistem manajemen pergudangan cerdas. Hanya dipinjamkan ke perusahaan. Sekarang, saya akan mengambilnya kembali. Alia Saputra, kau benar-benar susah sekali menghilang. Bukannya kau sudah mengundurkan diri? Mau apa lagi ke sini? Saya urus urusan saya sendiri. Tak perlu kau ikut campur. Direktur Pratama, sesuai kontrak, masa lisensi hari ini sudah berakhir. Saya sudah beritahu Departemen Hukum tidak akan diperpanjang lagi. Yue, sistem ini adalah sistem inti Departemen Logistik Perusahaan. Jika kau tarik tiba-tiba, perusahaan akan lumpuh. Direktur Pratama, di kontrak tertulis jelas, jika masa lisensi habis 3 bulan, tanpa negosiasi perpanjangan, langsung berhenti. Seharusnya Departemen Hukum sudah memberitahu Anda kan? Saat itu, saya sedang menemani Cici belanja. Saya suruh saja Departemen Hukum yang urus. Lihat, saya sudah kasih kesempatan. Tunggu Yue, kita bicara baik-baik. Masalah di restoran itu, saya... Direktur Pratama, harap jaga sikap. Anda tak berhak menyentuh saya. Alia Saputra, cuma paten receh? Sombong apa? Kami cari orang lain buat bikin. Nona Wijaya, algoritma inti sistem ini adalah hasil dari payah ayah saya. Selama 10 tahun, hanya satu-satunya di dunia. Kau... Alia, kau sungguh tegah. Kukatakan sekali lagi, jangan panggil aku Alia. Jadi sekarang kau paham, bukan aku yang tak bisa lepas darimu, tapi kau yang tak bisa lepas dariku. 7 tahun ini, akulah yang menopangmu, menopang harga diri, dan ambisimu yang memalukan. Alia, sudah siap? Direktur Pratama, kita bertemu lagi? Reza Gunawan, kenapa kau di sini? Tentu saja datang untuk menjemput calon istriku. Alia, ayo kita pergi. Kak Adrian, jangan pergi. Dia sudah perlakukanmu seperti itu. Masih mau cari dia buat apa? Hancur. Semuanya hancur.
Buruk, Direktur. Departemen Hukum baru saja memberitahu sistem inti yang dikembangkan Kak Alia akan hentikan kerjasama dengan kita. Sudah ku ketahui. Sekarang kau beritahu semua departemen di perusahaan untuk segera menyelamatkan semua data inti yang ada. Lalu beritahu manajemen puncak untuk adakan rapat darurat, lihat apakah bisa temukan sistem pengganti. Baik. Kak Adrian, masalah perusahaan ini sudah kubicarakan dengan ayahku. Katanya akan bantu carikan apakah ada sistem manajemen yang cocok untukmu. Aku tahu. Kau pulang dulu saja. Adrian, kau yakin akan terus bersikap seperti ini padaku? Ingat baik-baik, akulah calon istrimu. Aku tahu, tak perlu kau ingatkan terus statusmu padaku, Citra Wijaya. Kadang aku benar-benar menyesal dulu memilihmu. Halo? 2.260 juta rupiah yang kalian minta, aku setuju. Aku mau kalian lakukan, seperti yang kukatakan sekarang. Alia Saputra, jangan salahkan aku. Semua ini gara-gara kamu sendiri. Bibi, tak usah bersih-bersih dulu. Pulanglah dulu. Aku bantu kamu buang sampah ya. Siapa kamu? Kenapa kamu menculikku? Dia sadar siapa aku tak penting. Yang penting ada orang yang mau nyawamu. Siapa? Citra Wijaya. Aku memang penjahat, tapi aku juga punya etika profesi. Tak bisa sembarangan bocorin info klien. Dia bayar berapa? Aku ganda kan? Lepaskan aku? Jangan banyak omong. Berapapun kau bayar, aku tak akan lepaskan kamu. Ku tebak. Orang di belakangmu ada di sini. Keluar. Aku tahu kau di sini. Kau memang pintar ya. Kak Alia, ketemu lagi? Citra Wijaya, kau gila. Penculikan itu kejahatan berat. Lalu, asal kau hilang, Kak Adrian akan kembali padaku. Nona Wijaya, sesuai perjanjian, waktunya bayar sisanya. Di kartu ini ada 250 juta. PIN-nya nomor belakang HP-mu. Orangnya mau diapakan? Nanti setelah aku nikah sama Kak Adrian, dia akan kujual ke daerah perbatasan. Jangan pernah balik lagi. Citra Wijaya, kau pikir begini, Adrian akan cinta padamu, dia justru akan membencimu. Diam. Semua gara-gara kamu. Kalau bukan karenamu, Adrian Pratama pasti sudah jadi milikku. Alia. Alia tidak ada di sini. Adrian Pratama pasti sudah jadi milikku. Alia tidak pernah membuang dokumen sembarangan. Sial. Cepat. Saat Alia Saputra pulang kerja, sekarang Reza Gunawan sudah menelponmu beberapa kali. Dia tampak sangat khawatir padamu. Citra Wijaya, masih ada waktu untuk berhenti. Berhenti? Kenapa aku harus berhenti? Alia Saputra, kamu tahu betapa aku membencimu, padahal cinta pertamanya Adrian Pratama adalah aku. Tapi selama bertahun-tahun ini, yang selalu menemaninya adalah kamu. Tapi yang memilih pergi ke luar negeri adalah kamu. Lagi pula, perasaan tidak bisa didapat dengan rekayasa. Lalu dengan apa? Seperti kamu yang bodoh menemaninya selama 7 tahun, akhirnya hanya dijadikan pengganti. Aku berbeda denganmu. Apa yang kuinginkan? Harus kudapatkan. Tapi apakah kamu benar-benar bahagia? Demi seorang pria yang tidak peduli padamu? Apa yang kamu tahu? Asalkan kamu hilang, Kak Adrian akan kembali padaku. Kamu gila. cepat. Hentikan, perbesar. Lengan orang ini, apakah ini petugas kebersihan perusahaan kita? Direktur Gunawan, ini bukan petugas kebersihan perusahaan kita. Cepat. Lapor ke Badan Keamanan Umum. Segera lacak keberadaan orang ini. Ada perkembangan apapun, segera laporkan. Gila, aku memang gila. Terus kenapa?
Jaga dia baik-baik. Baik. Oke. Uangnya akan segera kutransfer ke rekeningmu. Raka, putrimu sakit, butuh berapa? Kau tahu dari mana? Kau baru menelepon. Ku dengar namanya Nadia. Benar kan? Berani-beraninya kau sadap teleponku. Hanya ingin ku katakan, tuduhan penculikan cukup buatmu. Mendekam di sel tahanan belasan tahun. Pernah kau pikirkan, bagaimana nasib putrimu nanti? Itu bukan urusanmu. Dia bayarmu berapa? Aku bisa kasih lebih. Bahkan, tak akan kutuntut. Mengapa aku harus percaya? Kau bisa cek, aku calon nyonya. Grup Gunawan, istri Reza Gunawan, uang bagiku. Bukan masalah. Langsung kuculik kau saja. Minta tebusan pada Reza. Bukankah lebih cepat? Reza Gunawan bukan orang sembarangan. Jika kau masih ingin bertemu putrimu, dengarkan aku. Kak Adrian, kenapa masih di sini? Sampai larut malam? Alia hilang. Oh, benarkah? Mungkin sedang jalan-jalan? Reza telepon bilang, rekaman kamera pengawas menunjukkan dia dibawa pergi oleh orang yang menyamar sebagai petugas kebersihan. Apa? Lalu bagaimana? Aku bantu cari. Kak Adrian, kau mau kemana? Dia sekarang sudah punya Reza Gunawan. Di matanya, kau bukan siapa-siapa. Citra Wijaya, kalau Alia Saputra celaka, seumur hidupku, aku tak akan memaafkan diriku sendiri. Kau... Kau bicara serius? Asal aku lepaskan kau akan kasih uang untuk selamatkan anakku? Demi nama ayahku, aku bersumpah. Ayahku dulu dokter. Dia paling tak tega lihat anak-anak menderita. Tapi Citra Wijaya bilang, setelah urusan selesai, baru kasih 10 miliar 260 juta rupiah. Aku kasih 6 miliar 780 juta rupiah. Sekarang juga aku transfer. Anakmu di rumah sakit mana? Rumah sakit pusat kota, Departemen Hematologi. Kau bisa lepas satu tanganku. Aku akan telepon, suruh asistenku transfer uang. Halo, Heza. Sekarang juga transfer ke rekening Nadia di Departemen Hematologi, Rumah Sakit Anak Kota, 6 miliar 780 juta rupiah untuk biaya pengobatan. Aku tahu. Transfer butuh waktu. Kau bisa tunggu. Ku dengar baik-baik, jangan coba-coba main curang. Kalau tidak, aku lebih baik kamu 2 miliar 260 juta rupiah ini daripada membiarkanmu hidup tenang. Pak Raka, barusan aku Nadia, bertambah 3 juta. Kami sudah operasi Nadia. Besok ada waktu, datang untuk tanda tangan surat persetujuan operasi. Baik. Terima kasih, suster. Gimana? Kan aku nggak bohong. Lepasin aku dong. Oke. Aku Raka, orangnya menepati janji. Sekarang ku bebaskan kamu. Raka, kamu di situ? Raka, aku bawa makan malam larut. Kau sentuh dia? Aku cek talinya, takut dia lepas. Uangnya sudah kubayar. Rencana berubah. Besok pagi dia harus pergi. Kenapa? Nikahmu dengan Adrian ada masalah? Cepat sekali usir aku. Hubungan aku dengan Kak Adrian sangat baik. Aku cuman nggak mau kamu nyaman. Mau kamu cepat ke neraka? Alia Saputra, kamu di mana? Reza Gunawan, dia bisa cari ke sini? Aku mana tahu, mungkin ikut kamu. Masa sih? Sudah kuperiksa, nggak ada penguntit. Reza Gunawan, aku di sini. Kamu masih diam saja? Cepat usir dia. Nona Wijaya, tugasku cuma menangkap orang. Keadaan darurat di tengah jalan, bukan urusanku. Terus, aku berhenti. Aku mau kabur. Urus sendiri. Jangan pergi, aku tambah bayaran. Reza Gunawan, aku di sini. Diam, kamu jangan macam-macam. Alia Saputra, awalnya aku ingin memberi kamu kesempatan. Semua ini sekarang karena kau paksakan. Citra Wijaya, kau mau apa? Alia, kamu baik-baik saja? Kenapa? Kenapa bisa begini? Padahal Adrian sebentar lagi jadi milikku. Kenapa kau tidak mati saja? Citra Wijaya, berani ganggu wanitaku? Ku buat hidupmu sengsara.
Citra Wijaya, kau sungguh menyedihkan. Demi seorang pria yang tak mencintaimu sampai segini caranya. Reza Gunawan, kau pikir Alia Saputra benar-benar cinta padamu? Dia cuma dibodohi Adrian. Dia balas dendam, makanya mau nikah denganmu. Kamu ngomong apa? Aku ngomong sembarangan. Kak Adrian, hari itu melamarku, kau ada di depan pintu kan? Aku lihat. Aku juga dengar. Kau telepon ibumu, bilang setuju nikah bisnis. Kamu dengar semua? Iya, semua ku dengar. Jadi Reza Gunawan, Alia Saputra tak cinta padamu. Heza, bukan begitu. Dengar penjelasanku. Tak apa, aku tahu. Sudah ku bilang, aku rela menunggu. Kau benar-benar mencintaiku. Dan untukmu, tunggulah untuk dikirim ke Badan Keamanan Umum. Tidak, Reza Gunawan, kumohon lepaskan aku. Aku tak bisa masuk penjara. Aku tak bisa masuk penjara. Citra, benar-benar kau, mengapa? Kak Adrian, tidak. Dengarkan penjelasanku. Kejadiannya tidak seperti itu. Tak kusangka kau tega melakukan ini pada Alia Saputra. Kau sangat mengecewakanku. Aku sangat mengecewakanmu. Adrian pertama, kita berdua yang seharusnya bersama, tapi kau tak bisa melupakan si manis Alia Saputra itu. Pernahkah kau mempertimbangkan perasaanku? Aku sampai terpuruk seperti ini. Semua karena kau yang memaksaku. Tidak, semua ini salahmu sendiri. Diam. Kau pikir kau sangat mencintai Adrian? Kau salah. Kau sama sekali tak mengerti kesukaannya, tak tahu kebiasaannya. Kau hanya terus meminta. Itu bukan cinta. Diam, aku tak mau dengar. Jika kau tak ingin grup Pratama bangkrut, antarkan dia sendiri ke Badan Keamanan Umum. Ayo. Pergilah menyerahkan diri. Ini kesempatan terakhirmu. Kak Adrian, bahkan kau juga mau memasukkan aku? Tidak, aku tak mau masuk penjara. Jika aku masuk penjara, hidupku hancur selamanya. Kak Adrian, tolong aku ya. Pergilah menyerahkan diri. Aku tak mau memasukkanmu sendiri. Kak Adrian, kamu yang memaksaku. Ini cuman akan membuatmu pingsan sebentar. Tak akan melukaimu. Alia, aku tak akan membiarkanmu. Maaf, aku terlambat. Tidak. Tepat waktu. Lihat, aku baik-baik saja, kan? Mulai sekarang, aku takkan biarkan kau sendirian lagi. Aku percaya padamu. Ini, minum selagi hangat. Meski dokter keluarga bilang, kondisimu sudah stabil, aku masih khawatir. Malam ini, tinggallah dulu di sini. Aku sungguh takut ada hal buruk lagi. Aku baik-baik saja, Kak Reza. Tidak, aku masih tak tenang. Bagaimana kalau kita ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh? Aku benar-benar baik-baik saja. Kondisi tubuhku sendiri, masa aku tak tahu? Kak Reza, selama ini, terima kasih. Masih bilang terima kasih padaku? Terima kasih. Karena selalu menemaniku. Alia, mari kita menikah. Apa? Bukan pernikahan bisnis, bukan perjanjian. Aku sungguh ingin menikahimu. Setelah kejadian ini, aku tak mau menunggu lagi. Aku benar-benar takut suatu hari kau tiba-tiba menghilang dariku. Kak Reza, aku butuh waktu untuk merapikan perasaan kita. Aku mengerti. Tak usah terburu-buru. Aku akan menunggumu. Bukan salahmu. Ini diriku sendiri. Aku harus benar-benar melupakan masa lalu, baru bisa sepenuhnya menerima masa depan. Baik. Aku temanimu melepaskan. Halo, Budi. Ada apa? Gawat, Citra Wijaya kabur. Kabur? Kabur. Bagaimana dengan Aryan? Dia tidak mengantar Citra Wijaya ke Badan Keamanan Umum? Dia dibius oleh Citra Wijaya, sekarang di rumah sakit. Dasar tidak berguna. Baik.
Aku tahu. Sekarang, aku akan menyuruh untuk menemukan Citra Wijaya. Citra Wijaya kabur. Alia, mulai sekarang, jangan pernah keluar dari pandanganku. Mengerti? Ya, tenang saja. Badan Keamanan Umum negara kita cukup tangguh. Mulai sekarang, aku tak akan biarkan kau tersakiti lagi. Ya, Bangun. Rani, bagaimana dengan Citra Wijaya? Apakah dia menyerahkan diri? Dia mengirimiku pesan, lalu hilang kontak. Dia kabur. Lalu kamu kenapa? Bagaimana bisa kau dibiusnya? Aku suruh dia menyerahkan diri sendiri. Tak disangka dia malah... Aku baru dengar, Reza Gunawan sudah mengerahkan perburuan di seluruh kota. Menurutmu, dia akan kemana? Berikan ponselku. Aku tahu satu tempat. Dia mungkin bersembunyi. Halo, Reza Gunawan. Ini Adrian Pratama. Aku tahu satu tempat yang mungkin bisa menemukan Citra Wijaya. Di mana? Panti Asuhan Kota Raya. Panti asuhan? Ya, dulu dia waktu kecil beberapa lama. Yang mengasuhnya adalah kepala Panti Asuhan Kota Raya. Setiap kali dia sedih, dia pasti pergi ke Panti Asuhan Kota Raya. Oke, aku tahu. sudah ketemu? Belum pasti. Cuma bilang, ada petunjuk awal. Aku langsung kirim orang untuk menyelidiki ke sana. Halo, kamu segera bawa orang ke Panti Asuhan Kota Raya. Periksa tentang keberadaan Citra Wijaya. Siap, Direktur Gunawan. Kalau kali ini berhasil menemukan Citra Wijaya, aku pasti akan buat dia rasakan hidup lebih buruk daripada mati. Kak Reza, tenang, aku akan baik-baik saja. Tidak apa-apa. Kamu tidur dulu, aku temani kamu tidur. Bener mau kerja di kantor? Tapi aku masih merasa tidak aman di sini. Lebih baik kita pulang. Santai saja. Kamu sudah tambahkan 2 kali lipat personel keamanan. Bahkan sistem keamanan sudah ditingkatkan. Pasti aman. Tapi aku masih khawatir. Selama Citra Wijaya belum tertangkap, aku tidak tenang. Kalau begitu, dokumennya ku bawa pulang saja. Oke? Baik. Apa? Citra Wijaya tertangkap? Apa? Citra Wijaya tertangkap? Oke, aku segera ke sana. Citra Wijaya tertangkap? Dia sekarang ada di rumah Adrian Pratama? Kalau begitu kita ke sana? Baik. Alia, kalian datang? Itu Citra Wijaya? Kenapa dia jadi seperti ini? Adrian, kenapa dia ada di sini? Kenapa kamu tidak bawa dia ke Badan Keamanan Umum? Saya dapat panggilan tak dikenal. Mengatakan ada seseorang di barat kota dekat pabrik kimia terbengkalai. Melihat seorang wanita dalam keadaan mental tidak stabil. Saya buru-buru ke sana dan menemukannya, tapi dia hampir tidak bisa dikenali. Hanya terus menghindar dan lari. Jadi, kau kasihan padanya, mau lepaskan dia? Saya tak punya pilihan, harus bawa dia ke sini dulu. Menurutmu dalam kondisinya seperti ini, apa yang bisa dia jelaskan di Badan Keamanan Umum? Adrian, ada satu hal yang aneh. Bagaimana kau kebetulan tahu dia di panti asuhan? Dan bagaimana kau kebetulan menemukannya di pabrik terbengkalai? Alia, kau curiga padaku? Jangan tanya lagi. Aku tidak tahu. Gelap. Sangat gelap. Dingin. Banyak darah. Sudah aman, di sini aman, tak ada yang bisa sakiti kamu. Darah. Dia kehilangan banyak darah. Bukan aku. Bukan aku yang mendorong. Dia sendiri yang terjatuh. Apa yang dia bicarakan? Mendorong siapa? Adrian, saat kau temukan dia, ada keanehan di TKP? Selain dia, ada orang lain? Tidak, saat aku tiba, hanya dia sendirian di sana. Seperti hantu. Soal omongannya, mungkin hanya halusinasi karena syok berlebihan. Shock berlebihan? Adrian, dia menculik dan menahan secara ilegal? Bahkan sengaja melukai orang lain. Tersangka? Bukan korban yang butuh dilindungi. Kau sembunyikan dia di sini? Untuk menghalangi penyelidikan? Atau membantunya menutupi sesuatu? Alia, di matamu, aku sudah begitu hina, sampai seperti ini.
Dia dalam kondisi begini, diserahkan ke Badan Keamanan Umum, bisa buktikan apa? Perkataan orang gila. Bisa jadi bukti? Kau yakin? Baik, aku mengerti. Petugas Badan Keamanan Umum di pabrik terbengkalai barat kota, Mulut Selokan, menemukan darah segar dan jejak perlawanan. Penilaian awal, ada tanda-tanda perkelahian. Bahkan, ada jejak korban diseret. Sekarang, Badan Keamanan Umum sudah perluas area pencarian. Jejak darah, Adrian, aku tak peduli apa alasanmu. Apapun itu, sekarang juga telepon Badan Keamanan Umum. Citra Wijaya harus diserahkan ke mereka. Semua ucapannya harus dicatat dan dinilai oleh Badan Keamanan Umum. Aku tak mau pergi. Mereka akan memenjarakanku. Kak Adrian tolong aku. Aku tak membunuhnya. Mereka mau bunuhku. Semua ini dipaksakan padaku. Siapa? Siapa yang mau bunuhku? perkara ini mungkin tak sederhana. Yang kita pikir, dia mungkin bukan sekadar gila. Bisa jadi, dia lihat sesuatu yang lain. Bagaimanapun, tempat ini sudah tidak aman, juga tidak cocok untuk membicarakan ini. Budi, bawa orang ke sini. Orangnya akan kukendalikan dulu oleh pengawalku, lalu serahkan ke Badan Keamanan Umum. Adrian, sebaiknya kau pikir matang. Kalau kau tahu sesuatu, katakan sekarang. Masih ada waktu. Ayo. Alia, tampaknya kita tak mungkin lagi. Biarkan aku lakukan hal terakhir untukmu. Kau dapat kabar baru soal Adrian? Ya, tapi belum pasti kebenarannya. Sudah kukirim orang menyelidiki. Alia, kalau hal ini berkaitan dengan Adrian, kau mau aku maafkan dia? Tidak. Selain dia mengkhianatiku, kalau aku berbuat salah, aku juga akan dihukum. Hukum akan sanksi setiap orang. Kak Reza, kasus Citra Wijaya. Adrian juga terlibat. Baru dapat kabar. Sekarang belum pasti kebenarannya. Terima kasih. Minum dulu lalu istirahat. Aku masih ada urusan. Di ruang kerja. Kak Reza, aku mau bicara. Alia, apa yang mau kau sampaikan? Banyak hal terjadi belakangan, tapi aku bingung cara mengatakannya. Tapi hari ini, melihat keadaan Citra, aku tiba-tiba takut. Aku takut beberapa hal. Ada perasaan, kalau tak kusampaikan, nanti kalau ada halangan lagi, benar-benar terlambat. Alia, santai, katakan pelan-pelan. Setiap hari bersamanya, bersama Adrian, aku seperti mengejar bayangan kosong. Kupikir, seumur hidupku, takkan percaya lagi. Sampai kau datang. Ternyata orang yang rela melindungiku, yang rela memberikan segala-galanya untukku. Itu seperti apa? Alia, Kak Reza, kau pernah tanya, maukah kau menikahiku? Dulu aku tak yakin, karena tak tahu apakah aku pantas menerima cintamu yang tulus. Tapi sekarang, aku sudah yakin, Kak Reza, aku cinta kamu. kau yakin? Alia, aku tak mau kau memutuskan hanya karena terharu. Yang ku mau hatimu yang tulus. Sangat yakin. Hanya ketulusan ini agak terlambat, tapi sangat nyata dan sangat dalam. Kak Reza, masih mau terima aku? Aku mau, tentu mau. Kuharap sekali. Sudah hampir jam 10. Nyonya Gunawan, benar-benar mau jadikan kantor kamar tidur? Kak Reza, kenapa engkau ke sini? Istriku sibuk setiap hari, sampai lupa makan. Suami sahmu ini harus perhatian. Nih, lihat, ini hak pengawasanku. Mana ada yang bawa surat nikah? Mana ada yang bawa surat nikah kemana-mana tiap hari? Kan ku bawa seumur hidup,
Biar yang lain. Nggak mau ngaku. Ada apa? Alia, kakakku menyerahkan diri. Adrian? Menyerahkan diri? Iya, gimana dong? Saat aku tahu kabar ini, ibuku langsung shock sampai dirawat. Perusahaan sekarang tanpa pemimpin. Aku juga nggak tahu harus gimana. Jangan panik dulu. Aku sama Kak Riza langsung ke sana. Kamu di mana? Di kantor. Kantor kakakku. Apa kamu udah tahu dari dulu? Kalau Adrian terlibat penculikan? Aku cuma tahu kalau Adrian sama Raka pernah kenal. Tapi soal keterlibatannya, aku juga nggak yakin. Masih nunggu kabar terbaru. Gini aja, kita temui Rani Pratama. Lihat situasinya gimana. Rani, kenapa Adrian menyerahkan diri? Alia, maaf banget ya. Karena keluargaku, kamu jadi dapat masalah besar. Aku nggak mau merepotkanmu. Tapi kupikir, ini harus kuberikan. Kok bisa begini? Ada apa? Alia, Surat ini bilang, Raka sudah mati. Citra Wijaya yang bunuh dia. Dia awalnya mau lapor ke Badan Keamanan Umum, tapi takut saham grup Pratama jadi terganggu. Jadi dia memilih untuk tutup mulut. Alia, maafkan aku. Sungguh maaf. Ini bukan salahmu. Aku cuma heran, kenapa dia sekarang nggak takut saham terganggu, dan malah memilih menyerahkan diri? Karena kegilaan Citra Wijaya itu palsu. Dibanding dia balik menyerang, lebih baik aku yang menyerahkan diri. Dan buka kebohongannya. Ini juga satu-satunya hal yang bisa kulakukan untukmu. Hal terakhir. Citra Wijaya pura-pura gila? aku sudah selidiki. Rekening bank, dokter penanggung jawabnya. Bertambah 6.780 juta rupiah. Itu ditransfer kakaknya, Dimas Wijaya. Aku cuma suruh orang pakai bukti untuk nakuti dokter itu sedikit. Langsung dia mengaku semuanya. Tapi soal ini, aku juga baru tahu. Bagaimanapun juga, masalah ini akhirnya ada penyelesaiannya. Kamu mau apa selanjutnya? Ini kakak suruh aku berikan ke kamu. Isinya 55% saham grup. Artinya, kalau kamu tanda tangan kontrak ini, perusahaan ini jadi milikmu. Kakak tahu, kamu sudah berkorban banyak untuk perusahaan. Kamu juga nggak tega ninggalin perusahaan ini. Tanda tangani saja. Lagi pula, ini kan juga anak yang kau besarkan. Serahkan grup ini padamu, itu pilihan paling tepat darinya. Alia, kenapa lagi sibuk kerja nggak makan? Kalau nggak ada aku, gimana kamu? Soalnya aku tahu, kamu pasti ingetin aku makan.